Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di Guru Muda Channel. Oke teman-teman, ini adalah materi pembahasan yang pertama untuk matematika peminatan. Oke, kali ini saya akan membahas tentang fungsi eksponensial. Dan materi ini sangat banyak sekali, karena nanti selama satu semester ini yang akan kita bahas yang paling banyak itu tentang fungsi eksponensial. Dan jangan lupa untuk kalian subscribe, like, and share video ini ke teman-teman yang lain ya. Serta tonton videonya sampai habis biar nggak gagal paham. Oke, ini adalah materi matematika peminatan untuk kelas 10, yaitu tentang fungsi eksponen dan logaritma. Jadi yang akan kita bahas pertama kali adalah fungsi eksponen dan penerapannya. Yang pertama, pengertian dan fungsi eksponen. Jadi, fungsi eksponen itu adalah sebuah fungsi yang setiap X anggota himpunan bilangan real dengan satu anggota bilangan real KA pangkat X dengan K itu suatu konstanta dan A bilangan pokok atau basis dengan A itu lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Lanjut yang kedua, penerapan fungsi eksponen. Dari penerapan ini ada dua pembahasan, yaitu tentang pertumbuhan atau pertambahan, dan yang satunya itu tentang peluruhan atau pengurangan atau penyusutan. Jadi yang kita bahas pertama itu tentang pertumbuhan atau pertambahannya. Pertumbuhan secara eksponensial dapat dituliskan dalam fungsi fx sama dengan KA pangkat X dengan A sama dengan P plus 1 dan nilai P lebih dari 0. Nilai P di sini menyatakan laju pertumbuhan, maka fungsi eksponen fx sama dengan KA pangkat X dapat dinyatakan dalam bentuk fx sama dengan K dalam kurung P plus 1 pangkat X. Kita lanjut ke contoh. Contoh, Lia menabung sebesar Rp500.000 di suatu bank selama 5 tahun dengan bunga majemuk sebesar 10% per tahunnya. Pada setiap akhir tahun, bunga pada tahun yang bersangkutan ditambahkan dengan uang yang tersimpan sehingga seluruhnya menjadi modal awal tahun berikutnya. Berapa uang Lia pada akhir tahun kelima? Jadi dari contoh ini, karena bunga yang diberikan oleh bank adalah bunga majemuk, ini penyelesaian. Penyelesaian. Jadi karena bunga yang diberikan oleh bank adalah bunga majemuk, maka uang Lia pada akhir tahun ke-T atau kelima itu dapat dicari menggunakan rumus ini ya. MT sama dengan MO dikali dalam kurung 1 plus I pangkatnya T. Ini adalah rumusnya. MT sama dengan MO dikali dalam kurung 1 plus I pangkatnya T. Jangan lupa kita bingkai seperti di video sebelumnya.
biasakan kalian setiap ada rumus dibingkai biar kalian ingat bahwa itu adalah rumus penting. Jadi kita bisa langsung mengerjakannya. Tapi sebelum ke penyelesaian, kita misalkan dulu. Jadi misal uang lia yang ditabung, misal uang lia yang ditabung itu kita misalkan sebagai MO-nya atau modal awal. Ini ya, MO itu adalah modal awal. Modal awalnya 500.000 ya. Modal awal 500.000 rupiah. Terus bunga majemuk bank yang diberikan tadi itu kita misalkan sebagai I dengan bunga majemuknya yang di soal ini sebesar 10%. Terus waktu penyimpanan penyimpanannya itu berapa tahun? Nah, di sini karena berhubungan dengan waktu, kita misalkan sebagai T dalam tahun. Tahun gini ya. Yang ditanyakan uang lia pada akhir tahun ke T, atau kita misalkan sebagai MT lah. Nah, jadi dari yang kita misalkan ini, jika disesuaikan dengan rumus, maka gini, ya kan, MT sama dengan MO dikalikan 1 plus I pangkatnya T. MT di sini, MT adalah uang lia pada akhir tahun ke T yang ditanyakan tadi. Di sini ya. Berapa uang lia pada akhir tahun ke, ini kelima, berarti ini adalah T. Terus MO di sini uang yang ditabung lia atau modal awal yang ditabung oleh lia. Terus di sini ada I, itu bunga majemuk bank, dia dalam persen. Nah, di sini 10%. Nah, kita jadikan dulu desimal. 10% kan sama saja 10/100. Berarti kalau dibuat desimal itu adalah 0,1. Terus ini ada pangkatnya T, itu waktu penyimpanan. Waktu penyimpanan atau lama penyimpanan dari uang lia tersebut. Nah, di situ di soal ini uangnya disimpan selama 5 tahun. Berarti ini sebagai T-nya, gitu ya. Kita lanjut ke penyelesaian akhir. Kita tulis dulu rumusnya. Rumusnya adalah MT sama dengan MO dikalikan dalam kurung 1 plus I pangkatnya T. MT-nya karena yang ditanyakan pada akhir tahun ke-5 ini, berarti MT, T-nya ini diganti 5, berarti M5 gitu ya. MO di soal atau yang diketahui ini 500.000, berarti diganti 500.000 dalam kurung 1 plus I. I-nya itu bunga majemuk 10% atau dibuat desimal 0,1. Pangkatnya T. T tadi kan waktu penyimpanan selama 5 tahun, berarti pangkatnya 5. Di sini 500.000 dikalikan 1 ditambah 0,1, berarti 1,1 pangkatnya 5. Ini 500.000. Nah, di sini 1,1 dipangkatkan 5. Untuk lebih mudahnya,
kalian bisa pakai kalkulator. Misalkan kalian ada kalkulator manual, bisa pakai itu, atau enggak kalian bisa pakai HP gitu ya. Ini saya pakai HP karena nggak punya kalkulator. Dibuka kalkulatornya. Nah, di situ satu, kok nggak jelas ya, koma satu, 1,1. Karena efek cahaya ini saya langsung singkat aja, saya hitung sendiri. Dipangkatkan 5 itu menghasilkan 1,61051. Nah, jadi 1,1 pangkat 5 itu hasilnya 1,61051. Ini hasilnya. Terus dikalikan dengan 500.000, itu hasilnya jika di kalkulator atau dihitung secara manual ya, 805.255 rupiah. Ini rupiah. Jadi besarnya uang Lia pada akhir tahun kelima adalah sebesar 805.255 rupiah. Ini untuk materi pertumbuhan dan atau pertambahan. Jika kalian masih belum paham, silakan kalian bisa tanya lewat kolom komentar yang tersedia di situ ya, atau bisa kalian sampaikan di Google Classroom. Kita lanjut ke materi yang kedua, itu tentang peluruhan atau pengurangan atau penyusutan. Jadi penyusutan atau peluruhan secara eksponensial dapat dituliskan dengan rumus fungsi fx sama dengan ka pangkat x dengan a ini sama dengan 1 min p. Kita langsung ke contoh. Pada pukul 5 pagi, massa suatu zat radioaktif adalah 0,5 kg. Apabila diketahui laju peluruhan zat radioaktif tersebut 2% setiap jam, hitunglah sisa zat radioaktif itu pada pukul 9 pagi. Oke, kita selesaikan. Jadi di sini sudah ada rumus penyelesaiannya. Rumusnya adalah PT sama dengan PO dikalikan dalam kurung 1 min P pangkat T. Nah, PT di sini adalah sisa zat. Ini ya. PT itu sama dengan sisa zat. Terus PO itu sama dengan massa zat awal. Massa awal zat itu ya. Massa zat pada saat jam 5 pagi. Pada saat pada pukul 5. Terus P sendiri adalah laju peluruhan. Terus, nah di sini ada T. T itu adalah waktu peluruhan. Nah, sudah ada rumusnya, kita langsung bisa mengerjakan.
Nah, biasakan kalau ada soal, terus ada rumus, sebelum mengerjakan, kalian tulis dulu apa-apa yang diketahui di dalam soal itu. Gitu ya, diketahui. Jadi yang diketahui itu PO tadi apa? Massa awal zat. PO-nya 0,5 kg. Terus yang diketahui juga ada P, laju peluruhan di sini ya. Apabila diketahui laju peluruhan zat radioaktif tersebut 2%. Nah, ini laju peluruhannya 2%. Kita buat desimal. 2% itu sama saja 2/100 atau 0,02. Terus T, waktunya. Pada pukul 5 pagi, massa suatu zat adalah 0,5. Yang ditanyakan sisa zat radioaktif itu pada pukul 9. Jadi jarak waktu antara jam 5 sampai ke jam 9 itu berapa jam? Bisa dihitung ya. Selama 4 jam. Berarti T-nya 4. Kita langsung masukkan ke rumus. Rumusnya tadi PT sama dengan PO dikalikan 1 min P pangkatnya T. PT tadi sisa zat pada T. Karena di sini yang ditanyakan sisa zat pada pukul 9 dan waktunya adalah 4 jam ya, berarti P-nya P4 sama dengan PO. PO-nya kan massa awal itu ada 0,5 kg. 0,5 dikalikan dalam kurung 1 min P. P-nya kan laju peluruhan 2%. Kalau dibuat desimal itu adalah 0,02. Pangkatnya T. T-nya 4 jam. Oke. Kita hitung. Ini 0,5. Ini dalam kurung 1 min 0,02. 1 dikurang ya. Berarti 0,98 dipangkatkan dengan 4, ini 0,5. Nah, ini 0,98 setelah saya pangkatkan 4 itu menghasilkan 0,9224. Nah, barulah dikalikan dengan 0,5. Berarti 0,4612 kilogram. Jadi sisa zat radioaktif itu setelah 4 jam adalah 0,4612 kilogram. Nah, oke, ini ya, mungkin itu saja materi pertama hari ini. Nanti untuk materi selanjutnya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian tulis di kolom komentar atau kalian bisa tulis komentar di Google Classroom kelas. Nanti insya Allah akan saya buka dan akan saya jawab pertanyaan yang kalian ajukan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Heri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.